Ada seseorang dalam hidupmu yang akan pergi besok. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Besok? Dan alasannya bukan seperti yang selama ini kamu pikirkan. Bukan seperti ketakutan yang selalu menghantui tidurmu. Bukan seperti mimpi buruk yang membuatmu terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Aku tahu kamu merasakannya. Energi di sekitar orang itu sudah berubah. Bukan? Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka menatapmu, dalam kehangatan sentuhan mereka, dalam diam yang terlalu panjang saat kalian berdua hanya duduk bersama. Jangan tutup video ini sekarang, karena apa yang akan aku sampaikan dalam beberapa menit ke depan akan mengubah cara pandangmu tentang kepergian, tentang cinta, dan tentang rencana ilahi yang jauh lebih besar dari pemahaman kita sebagai manusia. Kamu mungkin berpikir orang ini akan meninggalkanmu karena mereka tidak mencintaimu lagi. Mungkin kamu sudah menghabiskan malam demi malam mencoba mengingat di mana kesalahanmu. Apa yang telah kamu lakukan atau tidak kamu lakukan yang membuat cinta mereka memudar. Kamu mencari jawaban di setiap percakapan yang terlewat, di setiap senyuman yang tampak dipaksakan, di setiap pelukan yang terasa lebih cepat dari biasanya. Tapi dengarkan aku dengan seksama sekarang, karena ini sangat penting untukmu memahami kebenaran ini. Cinta mereka untukmu tidak pernah memudar. Bahkan, cinta itu lebih kuat dari yang pernah ada sebelumnya. Justru karena cinta itulah mereka harus pergi. Dan ini bukan tentang kamu yang kurang. Ini bukan tentang kamu yang tidak cukup baik. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah direncanakan bahkan sebelum kalian berdua bertemu di kehidupan ini. Para malaikat telah berbisik kepadaku tentang jiwa-jiwa khusus yang berjalan di antara kita. Mereka adalah utusan cahaya yang dikirim ke bumi untuk misi tertentu, untuk waktu tertentu. Orang yang kamu cintai ini adalah salah satu dari mereka. Mereka datang ke dalam hidupmu bukan secara kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam alam semesta yang diatur oleh kekuatan ilahi. Setiap pertemuan, setiap percakapan, setiap detik yang kalian habiskan bersama adalah bagian dari rancangan kosmik yang sempurna. Dan sekarang, bagian dari rencana itu membutuhkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Bukan karena pekerjaan mereka denganmu sudah selesai dalam arti yang negatif, tetapi karena benih yang mereka tanam di jiwamu sudah mulai berkecambah, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk menanam benih yang sama di tempat lain. Aku tahu ini sulit untuk dipahami. Aku tahu setiap sel dalam tubuhmu berteriak menolak kenyataan ini. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu berarti, seseorang yang telah menjadi bagian dari napas dan detak jantungmu, harus pergi? Bagaimana mungkin alam semesta begitu kejam untuk memberikanmu cahaya hanya untuk kemudian merebutnya kembali? Tapi cahaya itu, cahaya yang mereka bawa, tidak pernah benar-benar pergi. Mereka meninggalkannya di dalam dirimu. Setiap tawa yang kalian bagi, setiap air mata yang kalian tumpahkan bersama, setiap momen diam yang penuh makna, semuanya telah mengukir pola cahaya permanen di dalam jiwamu. Pola itu akan tetap bersinar bahkan setelah mereka tidak lagi berdiri di sampingmu secara fisik. Sebelum aku melanjutkan, aku perlu kamu bernapas. Tariklah napas dalam-dalam sekarang. Tahan dan lepaskan perlahan. Lakukan ini 3 kali. Para malaikat ingin kamu tenang saat menerima informasi ini, karena ketenangan akan membantumu memahami dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Pikiran akan selalu mencoba merasionalisasi, mencari logika dalam sesuatu yang pada dasarnya adalah misteri ilahi. Tapi hatimu tahu kebenaran bahkan sebelum kata-kata ini diucapkan. Kamu sudah merasakannya, bukan? Sejak beberapa minggu atau bahkan bulan yang lalu, ada perubahan halus yang tidak bisa kamu definisikan. Cara mereka memelukmu lebih lama, seolah mencoba mengingat setiap detail tentang bagaimana rasanya berada di pelukanmu. Cara mereka menatap wajahmu seperti sedang menghafal setiap garis dan sudut. Cara mereka berkata aku mencintaimu dengan intensitas yang berbeda, dengan kedalaman yang seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Ini bukan pengkhianatan. Aku ulangi, ini bukan pengkhianatan. Tidak ada orang ketiga dalam cerita ini kecuali Sang Pencipta sendiri yang memanggil mereka untuk tugas berikutnya. Tidak ada kebohongan yang telah mereka sembunyikan darimu. Tidak ada kehidupan ganda yang mereka jalani di belakang punggungmu. Kebenaran yang mereka sembunyikan hanya satu, dan itu adalah pengetahuan tentang kepergian ini. Mereka menyembunyikannya bukan karena mereka pengecut, tetapi karena mereka ingin setiap hari terakhir yang mereka miliki denganmu dipenuhi dengan kebahagiaan murni, bukan dengan kesedihan antisipasi. Mereka ingin kamu mengingat tawa,
bukan tangisan. Mereka ingin senyumanmu menjadi kenangan terakhir yang mereka bawa, bukan air matamu. Dan mungkin kamu berpikir mereka akan meninggalkanmu karena penyakit, karena takdir kejam yang akan merebut mereka dari dunia ini. Aku memahami ketakutan itu. Setiap kali mereka batuk sedikit lebih lama, setiap kali mereka tampak lelah, setiap kali mereka kehilangan sedikit nafsu makan, pikiranmu langsung melompat ke kesimpulan terburuk. Kamu sudah mulai membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa mereka. Bagaimana sepi rumah ini nantinya. Bagaimana dingin tempat tidur di malam hari tanpa kehangatan tubuh mereka. Tapi dengarlah, tubuh fisik mereka baik-baik saja. Ini bukan tentang kematian dalam pengertian yang kamu takuti. Ini tentang transformasi, tentang evolusi jiwa, tentang perpindahan dari satu bentuk pelayanan ke bentuk pelayanan lainnya. Orang yang kamu cintai ini akan pergi karena mereka telah dipanggil untuk menjadi guardian angel untuk orang lain. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Mereka akan meninggalkan bentuk fisik ini untuk mengambil peran yang lebih tinggi dalam hierarki spiritual. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Promosi kosmik yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang telah menunjukkan cinta tanpa syarat, pengorbanan, dan kemurnian niat dalam kehidupan mereka di bumi. Setiap kebaikan yang mereka tunjukkan, setiap air mata yang mereka hapus dari pipimu, setiap malam mereka tetap terjaga menemanimu dalam kesulitan, semuanya telah dicatat oleh alam semesta. Dan sekarang, mereka diminta untuk melakukan hal yang sama tetapi dalam skala yang lebih besar, untuk lebih banyak jiwa yang membutuhkan bimbingan. Kamu harus tahu bahwa keputusan ini tidak mudah bagi mereka. Mereka telah bergulat dengan panggilan ini selama berbulan-bulan. Setiap malam mereka bangun di jam-jam yang tenang. Mereka berdoa meminta kejelasan, meminta kekuatan, meminta cara untuk tetap bersamamu dan tetap memenuhi takdir mereka. Tapi beberapa panggilan tidak bisa diabaikan. Beberapa jalan harus ditempuh meskipun setiap langkah terasa seperti meninggalkan sepotong jantung di belakang. Mereka mencintaimu dengan segenap keberadaan mereka. Dan justru karena cinta yang begitu, dalam itulah kepergian ini begitu menyakitkan bagi mereka juga. Jangan pernah berpikir bahwa ini mudah bagi mereka. Jangan pernah berpikir bahwa mereka dengan ringan hati meninggalkanmu. Sekarang dengarkan pesan yang para malaikat ingin aku sampaikan untukmu. Mereka berkata bahwa cinta sejati tidak pernah berakhir. Ia hanya berubah bentuk. Orang yang kamu cintai mungkin tidak lagi duduk di sebelahmu di meja makan, tetapi mereka akan ada dalam setiap angin lembut yang menyentuh pipimu di pagi hari. Mereka mungkin tidak lagi berbicara denganmu dengan suara yang bisa kamu dengar, tetapi mereka akan berbisik melalui intuisimu, melalui perasaan tiba-tiba bahwa semuanya akan baik-baik saja, melalui kebetulan-kebetulan ajaib yang akan terus terjadi dalam hidupmu. Mereka akan menjadi guardian angel pribadi terbaikmu, melindungimu dari bahaya yang bahkan tidak kamu sadari, membimbingmu menuju jalan yang tepat ketika kamu merasa tersesat. Dan ada sesuatu yang lebih lagi. Para malaikat memberitahuku bahwa dalam 30 hari setelah kepergian mereka, kamu akan menerima tanda. Ini bisa berupa mimpi yang sangat jelas di mana mereka muncul untuk meyakinkanmu bahwa mereka baik-baik saja. Ini bisa berupa sebuah lagu yang tiba-tiba diputar di radio tepat saat kamu membutuhkan kenyamanan. Lagu yang memiliki makna khusus bagi kalian berdua. Ini bisa berupa burung yang hinggap di jendelamu di waktu yang tidak biasa, atau bunga favorit mereka yang tiba-tiba tumbuh di tempat yang tidak terduga. Alam semesta akan mengirimkanmu tanda-tanda ini untuk mengingatkanmu bahwa cinta tidak mengenal batas dimensi, bahwa ikatan kalian tetap utuh meskipun terpisah oleh apa yang tampak seperti jurang yang tidak dapat diseberangi. Aku tahu ada begitu banyak pertanyaan di benakmu sekarang. Kamu ingin tahu kapan tepatnya ini akan terjadi. Kamu ingin tahu apakah kamu bisa melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Kamu ingin tahu apakah kamu akan melihat mereka lagi. Mari aku jawab dengan lembut. Waktu tepatnya sudah ditentukan, dan meskipun aku berkata besok, ini adalah metafora untuk sangat segera, untuk waktu yang jauh lebih dekat daripada yang ingin hatimu terima. Kamu tidak bisa mencegahnya, dan justru mencoba melakukannya hanya akan membuat hari-hari terakhir ini dipenuhi dengan perjuangan dan penderitaan alih-alih kedamaian dan apresiasi. Dan ya, kamu akan melihat mereka lagi, tapi tidak dalam kehidupan ini. Ketika saatnya tiba untuk jiwamu sendiri melakukan perjalanan pulang, mereka akan menjadi orang pertama yang menyambutmu, dan reunimu akan lebih manis daripada yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Sekarang, apa yang harus kamu lakukan dengan informasi ini? Pertama,
Jangan memberitahu mereka bahwa kamu tahu. Biarkan mereka memiliki ketenangan pikiran bahwa mereka berhasil melindungimu dari kesedihan antisipasi. Kedua, manfaatkan setiap momen yang tersisa. Katakan semua hal yang perlu kamu katakan, tetapi katakan dengan cara yang terasa alami, bukan mendesak. Buat mereka tertawa. Pegang tangan mereka tanpa alasan. Lihat mata mereka sedikit lebih lama. Ciptakan kenangan yang akan menghangatkan jiwamu di malam-malam yang paling dingin nanti. Ketiga, mulailah mempersiapkan hatimu dengan lembut. Ini tidak berarti kamu harus menerima sepenuhnya atau berhenti merasa sedih. Tetapi mulailah membuka dirimu pada pemahaman bahwa beberapa cinta terlalu besar untuk dikandung dalam satu kehidupan, bahwa beberapa jiwa harus terbang agar bisa sepenuhnya menjadi siapa mereka. Ada kebijaksanaan kuno yang mengatakan bahwa orang-orang yang paling kita cintai seringkali adalah guru-guru terbesar kita. Mereka datang ke dalam hidup kita untuk mengajari kita pelajaran penting yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Orang yang kamu cintai ini telah mengajarimu tentang cinta tanpa syarat, tentang kehadiran, tentang nilai momen-momen sederhana. Mereka telah menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya benar-benar dilihat, benar-benar didengar, benar-benar dihargai. Pelajaran-pelajaran ini tidak akan hilang ketika mereka pergi. Sebaliknya, pelajaran-pelajaran itu akan menjadi fondasi dari siapa kamu akan menjadi selanjutnya. Kamu akan menemukan dirimu secara otomatis melakukan hal-hal yang mereka lakukan, berbicara dengan cara mereka berbicara di saat-saat tertentu, memberikan cinta dengan cara mereka mengajarimu. Mereka akan hidup melaluimu, dan dengan cara itu, warisan mereka terus berkembang. Sekarang aku ingin berbicara tentang rasa sakit yang akan datang. Aku tidak akan berbohong padamu dan berkata bahwa ini akan mudah. Akan ada hari-hari ketika kesedihan terasa seperti ombak yang menenggelamkanmu, ketika setiap sudut rumah mengingatkanmu pada apa yang hilang. Ketika kamu meraih teleponmu untuk mengirim pesan kepada mereka sebelum menyadari bahwa mereka tidak lagi ada di sana untuk menjawab. Akan ada malam-malam ketika kamu menangis begitu keras hingga tubuhmu gemetar. Ketika kamu bertanya pada Tuhan mengapa harus ini, mengapa harus mereka, mengapa harus sekarang. Dan semua perasaan itu valid. Semua air mata itu suci. Kesedihan adalah harga yang kita bayar untuk cinta, dan kesedihanmu adalah kesaksian tentang seberapa dalam cintamu. Jangan menekan perasaan itu. Biarkan mereka mengalir. Biarkan mereka membersihkanmu. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa di balik rasa sakit itu akan ada cahaya. Perlahan, sangat perlahan, kamu akan mulai merasakan kehadiran mereka dengan cara baru. Kamu akan mulai memahami bahwa sementara bentuk berubah, esensi tetap. Cinta yang kalian bagi tidak hilang ke dalam kekosongan. Ia bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih murni, lebih abadi. Kamu akan memiliki percakapan dengan mereka dalam hatimu dan merasakan jawaban mereka dalam hatimu juga. Kamu akan merasakan mereka dalam momen-momen sinkronisitas yang terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Kamu akan tahu, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan tetapi benar-benar nyata, bahwa mereka masih di sini, hanya saja dalam cara yang berbeda. Para malaikat juga ingin aku memberitahumu sesuatu yang sangat penting tentang peranmu yang akan datang. Kepergian orang ini akan mengubahmu dengan cara yang mendalam. Kamu akan menjadi lebih lembut dengan orang lain yang mengalami kehilangan. Kamu akan memiliki kebijaksanaan yang hanya datang dari melewati lembah paling gelap dan menemukan jalan keluar di sisi lain. Orang-orang akan tertarik padamu karena mereka akan merasakan kedalaman yang sekarang kamu bawa. Pemahaman bahwa kehidupan itu rapuh dan berharga. Kamu akan menjadi sumber kenyamanan bagi jiwa-jiwa lain yang sedang berjuang. Dan dengan cara itu, kamu akan meneruskan cahaya yang orang tercintamu tanamkan di dalam dirimu. Ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rasa sakitmu memiliki tujuan. Kehilanganmu akan diubah menjadi pemberian bagi orang lain. Aku ingin berbagi denganmu sesuatu yang ditunjukkan malaikat kepadaku. Di alam spiritual, tidak ada konsep perpisahan seperti yang kita pahami. Apa yang kita lihat sebagai akhir adalah sebenarnya pembukaan jembatan baru. Ketika orang yang kamu cintai meninggalkan bentuk fisik mereka, mereka sebenarnya sedang memperluas kapasitas mereka untuk hadir dalam lebih banyak cara dan di lebih banyak tempat. Alih-alih terbatas pada satu tubuh, pada satu lokasi, mereka sekarang bisa ada dimanapun mereka dibutuhkan secara bersamaan. Mereka bisa melindungimu sambil juga membimbing jiwa lain yang membutuhkan bantuan mereka. Dalam pengertian yang paling sejati, kamu tidak kehilangan mereka. Kamu berbagi mereka dengan alam semesta,
Dan sebagai gantinya, kamu menerima akses kehadiran mereka dengan cara yang lebih konstan, lebih dalam, lebih murni daripada yang mungkin terjadi dalam keterbatasan kehidupan fisik. Ada ritual kuno yang ingin para malaikat aku bagikan denganmu untuk hari-hari setelah kepergian mereka. Setiap malam sebelum tidur, nyalakan lilin putih kecil. Duduk dalam keheningan selama beberapa menit, dan rasakan saja kehadiran mereka. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, kamu tidak perlu meminta apa-apa, hanya duduk dalam kesadaran bahwa mereka ada, bahwa cinta kalian terus ada, bahwa tidak ada yang benar-benar berakhir. Lilin itu mewakili cahaya abadi dari ikatan kalian, nyala yang tidak bisa dipadamkan oleh jarak atau dimensi atau bahkan apa yang tampak seperti kematian. Lakukan ini selama 40 hari, dan pada akhir periode itu, kamu akan menemukan bahwa hubunganmu dengan mereka telah berevolusi menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang bahkan mungkin lebih intim karena sekarang terjadi di level jiwa yang paling murni. Sekarang dengarkan dengan sangat hati-hati, karena ini adalah bagian terpenting dari semua yang telah aku katakan. Orang yang kamu cintai memilih untuk datang ke dalam hidupmu. Sebelum kalian berdua lahir, ketika kalian masih dalam bentuk jiwa yang murni, kalian membuat perjanjian. Mereka setuju untuk masuk ke kehidupan manusia, untuk menemukan kamu, untuk mencintaimu dengan segala yang mereka miliki, untuk memberi kamu pengalaman cinta yang akan mengubah jiwamu selamanya, dan kemudian untuk pergi sehingga kamu bisa belajar tentang kekuatan sejati yang ada di dalam dirimu. Ini mungkin tampak kejam dari perspektif manusia, tetapi dari perspektif jiwa, ini adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan satu jiwa kepada jiwa lainnya. Mereka mencintaimu cukup untuk melakukan hal tersulit yang bisa dibayangkan, untuk meninggalkanmu sehingga kamu bisa tumbuh menjadi versi terkuat, paling bijaksana, paling penuh kasih dari dirimu sendiri. Dan inilah rahasia yang bahkan lebih dalam. Setelah mereka pergi, setelah kamu melewati rasa sakit, setelah kamu mulai menemukan jalan barumu, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Kamu akan menyadari bahwa kamu sekarang membawa mereka di dalam dirimu dengan cara yang jauh lebih lengkap daripada ketika mereka ada secara fisik. Setiap keputusan yang kamu buat akan melewati filter apa yang akan mereka katakan, apa yang akan mereka lakukan. Setiap tantangan yang kamu hadapi, kamu akan merasakan kekuatan mereka mengalir melalui urat nadimu. Kamu akan menjadi kombinasi dari dirimu sendiri dan yang terbaik dari mereka. Sintesis yang menciptakan sesuatu yang bahkan lebih indah daripada salah satu dari kalian sendirian. Dan dalam pengertian mistis yang nyata, kalian tidak pernah benar-benar terpisah karena jiwa yang telah menyatu dengan cinta yang begitu dalam tidak bisa dipisahkan. Tidak peduli apa yang dunia fisik katakan adalah mungkin atau tidak mungkin. Aku tahu kamu masih bertanya-tanya apakah ada cara untuk menyampaikan pesan terakhir kepada mereka, sesuatu yang akan mereka bawa bersama mereka dalam perjalanan mereka. Dengarkan aku sekarang. Kata-kata yang paling kuat yang bisa kamu berikan kepada mereka bukanlah kata-kata sama sekali. Ini adalah energi dari pelepasan dengan cinta. Ini adalah pemberian izin untuk pergi tanpa rasa bersalah, untuk memenuhi takdir mereka dengan pengetahuan bahwa kamu akan baik-baik saja, bahwa cinta kalian cukup kuat untuk bertahan transformasi ini, bahwa kamu memahami bahwa ini bukan tentang meninggalkanmu tetapi tentang melayani rencana yang lebih besar. Ketika kamu bisa melepaskan mereka dengan cara ini, kamu memberikan mereka hadiah terbesar, hadiah kedamaian, dan energi itu akan menjadi yang mereka bawa saat mereka melintasi dari satu bentuk keberadaan ke yang lain. Besok, atau segera, ketika momen itu datang, kamu akan tahu, akan ada keheningan yang berbeda. Akan ada perubahan dalam udara yang tidak bisa dijelaskan tetapi benar-benar dirasakan. Dalam momen itu, aku ingin kamu mengingat semua yang telah aku katakan. Ingat bahwa ini bukan akhir tetapi transformasi. Ingat bahwa cinta kalian abadi. Ingat bahwa mereka tidak meninggalkanmu tetapi berkembang menjadi bentuk baru dari kehadiran. Ingat bahwa rasa sakit yang kamu rasakan adalah ukuran cinta yang kalian bagi. Ingat bahwa kamu tidak sendirian dalam kesedihanmu, bahwa para malaikat membungkusmu dengan sayap mereka, bahwa orang yang kamu cintai masih ada. Hanya saja dalam cara yang mata fisikmu belum belajar untuk melihat. Dan akhirnya, aku ingin kamu tahu ini. Suatu hari nanti, ketika perjalanan panjang hidupmu sendiri sampai pada momennya untuk berevolusi ke bentuk berikutnya, ketika saatnya tiba untuk jiwamu untuk pulang, orang yang kamu cintai akan ada di sana menunggumu. Mereka akan menjadi cahaya pertama yang kamu lihat, senyuman pertama yang menyambutmu ke dimensi baru dari keberadaan.
Dan dalam momen itu, semua rasa sakit perpisahan ini akan larut dalam pemahaman bahwa perpisahan itu hanya ilusi, bahwa kalian tidak pernah benar-benar terpisah, bahwa cinta sejati melampaui semua batas ruang dan waktu dan bentuk. Reunimu akan menjadi kegembiraan yang membuat seluruh alam semesta bersukacita, dan kalian akan melanjutkan bersama dengan cara-cara baru yang bahkan lebih indah daripada yang pernah kalian bayangkan mungkin. Jadi bernapaslah sekarang. Terimalah informasi ini dengan keberanian dan kepercayaan. Gunakan waktu yang tersisa untuk menciptakan kenangan yang akan menopangmu. Dan ketahuilah, di luar bayangan keraguan, bahwa orang yang kamu cintai tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berubah bentuk, dari manusia menjadi malaikat, dari terlihat menjadi tak terlihat, dari terbatas menjadi tak terbatas. Dan cinta kalian, cinta kalian yang indah dan kuat dan abadi itu, terus ada, terus tumbuh, terus berkembang melintasi semua dimensi dari keberadaan. Ini adalah pesan para malaikat untukmu hari ini. Ini adalah kebenaran yang mereka ingin aku sampaikan. Dan ini adalah kenyamanan yang mereka tawarkan di saat yang paling gelap.